Malam Bang, perkenalkan nama saya Joshua Saragi dengan NIM 11S23028. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum kita di minggu yang ke-13 ini. Nah, saya share screen saja. Nah, praktikum kita yang pada minggu yang ke-13 ini berjudul Introduction to Machine Learning. Nah, Introduction to Machine Learning ini, ini mahasiswanya mampu memahami perbedaan antara supervised learning dan unsupervised learning. Lalu mahasiswa mampu melakukan training, validation, dan testing. Lalu mahasiswa mampu mendemonstrasikan konsep overfitting, underfitting. Nah, setelah ini kita dikasih dasar-dasar teorinya, apa itu super learning, apa itu unsupervised learning. Nah, di sini supervised learning ini belajar dari berlabel, contohnya klasifikasi dan regresi. Lalu unsupervised ini belajar dari data tanpa label. Tujuannya untuk menemukan pola atau struktur yang tersembunyi. Nah, di sini kita ada langkah-langkah praktikumnya. Nah, di sini pertama kita buat supervised learning. Nah, lalu pertama kita buat di sini file baru yang bernama lab.ml intro ipmb. Ini dia file yang saya buat. Lalu di tugas pertama kita disuruh membuat kode yang seperti ini. Nah, setelah kita jalankan kodenya ini, kita jalankan ini akan ada dia akan muncul. Nah, lalu ketika dia muncul, garis merah adalah model FXS yang mencoba meminimalkan loss function least square error terhadap titik-titik biru. Nah, ini tadi yang apanya? Jadi dia ini eh, garis merah ini modelnya yang meminimalkan loss function terhadap titik-titik biru ini. Lalu kita buat ini. Yang kedua, tugas yang kedua kita disuruh mendemonstrasikan overfitting dan underfitting. Nah, di sini kita disuruh membuat ini ya. Nah, setelah dijalankan akan keluar outputnya seperti ini. Nah, ini itu underfitting, terlalu kaku. Ini optimal, tapi ini overfitting, terlalu terlalu fleksibel, namanya, terlalu berkelok-kelok. Di sini perhatikan modelnya 30 derajat, 30 derajat 30 overfitting, meliuk-liuk, berusaha menyentuh setiap titik data termasuk noise yang akan berakibat buruk pada data tertentu unseen data. Lalu yang ketiga klasifikasi dan evaluasi. Nah, di sini di klasifikasi ini kita diberikan ini kodenya dengan datasetnya ini. Hmm, kita lihat n-nya sama dengan 5. Nah, setelah itu kita input dia. Jadi itu dia akan menghasilkan nilai TP-nya 71. Ini TP-nya 71 yang biru ini. TN-nya 38. Ini TN-nya. Lalu FP-nya atau false positifnya 5, sementara false negatifnya 0. Kalau dihitung akurasinya 0,9561, presisinya 0,9, karena itu akurasi ini kan TP plus TN per TP plus TN tambah FN tambah FN, sehingga dapat 0,961. Sementara precision ini kan 0,92. Karena itu TP-nya 71 tadi, berarti 71 per 71 ditambah FN. FN-nya berapa? 0. Berarti 71. Berarti itu recall-nya adalah 1. Sementara specify ini TN-nya tadi 71 di per 71 tambah FP. FP-nya itu 5. Jadi 71 tambah 5 berarti 0,83. Dan ini oke, tunggu saya lihat dulu. Nah, ini tuh enggak ya, ini sepertinya nanti tidak ya. Ini ya tugas kita yang keempat, yaitu
unsupervised learning. Nah, di sini kalau dibuat unsupervised learning ini algoritmanya menemukan sendiri pengelompokan data warna titik tanpa kita beritahu label aslinya sebelumnya. Lalu di tugas praktikum ini kita disuruh membuat analisis scaffold. Nah, jelaskan dengan kata-kata saya bagaimana algoritma scaffold. Menurut saya, scaffold cross validation itu adalah metode evaluasi bekerja yang bekerja dengan cara membagi dataset menjadi K bagian yang ukurannya sama. Nah, setiap bagian akan bergantian menjadi data uji, sementara kalau dikurang satu, bagian lainnya digunakan untuk melatih model. Nah, di sini proses ini diulang sampai semua bagian pernah menjadi data uji sekali. Nah, di situ setelah itu seluruh nilai error dari setiap putaran dihitung rata-ratanya untuk mendapatkan estimasi performa model secara keseluruhan. Nah, di sini metode ini dianggap memberikan estimasi error yang lebih baik karena menggunakan seluruh dataset sebagai data uji secara bergantian sehingga hasilnya stabil dan tidak bergantung pada satu kali pembagian data saja dan mampu menggambarkan performa model secara lebih akurat dan uh, dia lebih akurat terhadap variasi data yang berbeda. Lalu di sini kita di nomor 2 ini studi kasus confusion ini tadi berikan ini total mailnya 1000. Tadi email spamnya ini tadi kan 150 berarti TP-nya 100 baru email spam positif terdeteksi bukan spam ini berarti FN-nya itu limpul lalu FP-nya itu 20 lalu bukan spam negatif terdeteksi bukan spam itu 780. Oke, sehingga jika kita hitung secara manual akan seperti ini. TP-nya 150, FN-nya 50. Nah, akurasinya ini, rumusnya ini kan TP plus TN per totalnya. Berarti 150 tambah 780 per 1000 totalnya. Lalu totalnya ini akan dikalikan dengan 100% sehingga dapat 93%. Lalu di sini kita precisionnya ini rumusnya, sorry, rumus precisionnya ini TP per TP plus FP. Berarti TP-nya tadi 150 per TP-nya 150 tambah FP-nya tadi 20 ya di sini. Sehingga dapat hasilnya ini dikalikan dengan 100% dapat 88,24. Nah, di sini recall-nya TP-nya ini 150 plus 50 ya. FN-nya 50 tadi. Nah, jadi 75% hasilnya. Sedangkan specificity ini tuh rumusnya itu TN per TN plus FP. Sementara hasilnya itu 780 per tadi TN-nya berapa? 780 plus FP-nya tadi 20. Sehingga hasilnya 97,5%. Nah, lalu di praktikum kita yang tiga ini di tugasnya kita dibuat ubahan nilai N Bors pada KKN menjadi N Bors sama dengan 1 dan N Bors sama dengan 100. Nah, di sini kita tadi sudah membuat yang saya bilang board sama dengan 1. Nah, ini adalah boardnya sama dengan 1. Ini yang saya drag ini. Ini sama dengan 1. Kita lihat hasilnya itu 376269. Sementara kalau 1000, kalau 100, sorry ya, kalau 100 itu 376071. Nah, jadi ini 37-nya sama, eh, eh, TN-nya sama, true negatifnya sama, dan TP-nya juga, sorry, dan FP-nya sama, yaitu 6. Ini kan 376. Sementara yang di sini FN-nya 0, dan di sini TP-nya 71. Sedangkan di sini TP-nya 69 dan FN-nya 2. Nah, kenapa demikian? Karena penjelasan akurasi dan konfirmasi materi ini jika N-nya sama dengan 1, KKN-nya hanya dapat melihat tetangga satu terdekat untuk menentukan kelas. Nah,
Ini jadi menyebabkan model menjadi sangat sensitif terhadap noise. Lalu setiap titik data dapat mengaruhi prediksi secara drastis dan confusion matrix cenderung lebih banyak kesalahan prediksi sehingga akurasinya sedikit menurun atau bisa berfluktuasi. Nah, kesimpulannya kalau n-nya sama dengan satu itu jadi modelnya ini cenderung overfitting ya. Nah, di sini hubungan dengan overfitting ini, konsep model ini terlalu menghafal data training dan menangkap pola noise, dan sehingga dia tidak mampu menggeneralisasikan data ke data baru. Nah, sedangkan kalau tadi ini perubahan menjadi N-nya 100, itu model akan melihat 100 tetangga sekaligus sebelum memutuskan kelas. Nah, akibatnya model terlalu rata-rata atau dia terlalu memprediksi cenderung ke mayoritas kelas, model menjadi tidak fleksibel, prediksi menjadi terlalu sederhana, confusion matrix menunjukkan lebih banyak kesalahan pada kelas minoritas, dan akurasinya menurun cukup signifikan. Di sini tadi akurasinya sedikit menurun atau bisa berfluktuasi, sedangkan kalau di sini tadi dia akurasinya menurun cukup signifikan. Kenapa cukup signifikan? Karena jika N-nya 100 itu modelnya cenderung underfitting. Nah, sini hubungan dengan konsep underfitting ini model terlalu sederhana atau high bias dan tidak mampu menangkap pola yang sebenarnya pada data sehingga mengikuti rata-rata dan tanpa mempelajari detail. Nah, ini adalah dokumentasinya. Oke, cukup sekian penjelasan saya, Bang. Terima kasih.